Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Masalah yang dimaksud di sini adalah permasalahan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan SPLDV. Permasalahan itu biasa disajikan dalam bentuk soal cerita, di mana soal cerita itu bisa kita selesaikan dengan bantuan SPLDV ini. Untuk menyelesaikan permasalahan atau soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV, kita dapat menggunakan langkah-langkah yang saya sajikan pada layar. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita dapat membuat model matematikanya terlebih dahulu. Jadi dari permasalahan yang diberikan atau dari soal cerita, kita ubah ke dalam model matematika, sehingga kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, selanjutnya setelah kita membuat model, kita masuk ke langkah 2. Kita selesaikan SPLDV-nya itu. Menyelesaikan SPLDV-nya, kalian boleh menggunakan salah satu metode dari sekian metode penyelesaian SPLDV. Boleh pakai metode eliminasi, boleh pakai metode substitusi, boleh pakai metode grafik, boleh juga pakai metode gabungan atau metode kombinasi, gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, selanjutnya, jika kita sudah menemukan penyelesaian dari SPLDV, nilai-nilai variabelnya sudah kita peroleh pada langkah 2, selanjutnya ke langkah 3, kita menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kita gunakan penyelesaian SPLDV itu untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, permasalahan yang ada pada soal cerita. Kemudian langkah terakhir, kita buat kesimpulannya. Seperti apa ya? Kok kayaknya ribet banget? Nggak seribet yang kalian bayangkan. Langsung saja kita cek contoh soalnya. Contoh, selisih dua bilangan adalah 20. 2 kali bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua adalah 90. Berapakah nilai bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua? Nah, ini contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan SPLDV. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama kita buat pemisalan. Sesuai langkah penyelesaian pada SPLDV yang saya sebutkan di awal tadi, langkah pertama kita adalah membuat model matematika. Untuk membuat model matematika, pertama-tama kita harus membuat pemisalan. Apa yang harus kita misalkan? Berdasarkan soal, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 buah bilangan. Ada 2 bilangan ya, yang selisih 2 bilangan itu 20, kemudian 2 kali bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua adalah 90. Berarti yang harus kita misalkan adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita misalkan sebagai apa? Terserah, kita pilih variabel tertentu. Nah, di sini saya memilih menggunakan variabel M untuk menyatakan bilangan pertama dan N sebagai bilangan kedua. Tidak harus M dan N ya. Kalian boleh menggunakan variabel lain, pakai X, pakai Y, pakai A, B, C, D, apa saja. Bebas. Nah, selanjutnya setelah kita misalkan, kita dapat membuat model matematika berdasarkan permasalahan yang diberikan. Model matematika yang pertama kita ambil dari kalimat ini. Selisih 2 bilangan adalah 20. Ada 2 bilangan, bilangan pertama, bilangan kedua. Selisihnya 20. Kata kuncinya adalah selisih. Kalau selisih, maka 2 bilangan itu dikurangkan. Kalian dapat kita modelkan M kurang N sama dengan 20. Nah, ini model yang pertama. Udah titik. Nah, udah ada titik di sini. Selanjutnya kita ke model yang kedua. Model yang kedua adalah kalimat berikutnya. 2 kali bilangan pertama. 2 kali bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan pertama berarti 2M. Model yang kedua. Bilangan pertama M, 2 kali bilangan pertama artinya 2M ditambah. Udah jelas kalau ditambah, tambah 3 kali bilangan kedua. Bilangan kedua adalah N. 3 kali bilangan kedua berarti 3N. Adalah 90, maka sini sama dengan 90.
Nah, selanjutnya di kalimat selanjutnya ada lagi, berapakah nilai bilangan pertama? Bilangan pertama itu adalah M. Di model yang ketiga ya. M bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua. 2 kali bilangan kedua artinya 2N. Sama dengan berapa? Yaitu yang ditanya, berapa? Katanya sama dengan berapa? Berapakah nilai bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua? Berapa? Nah, inilah yang akan kita cari. Bagian ini yang ditanyakan. M tambah 2N. Nilai bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua. Kita sudah membuat model matematika. Nah, ini adalah model matematika dari soal ini. Kita ubah ke model matematika ya. Setelah membuat model matematika, masih ingat ya, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan. Di sini kita peroleh SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV ini akan kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya yang kita selesaikan adalah yang persamaan 1 dan persamaan 2. Menyelesaikannya pakai metode apa? Kalian boleh menggunakan berbagai metode, pakai eliminasi boleh, substitusi boleh, grafik boleh, kombinasi atau gabungan boleh. Nah, pada contoh ini saya menggunakan metode gabungan, metode kombinasi, gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sehingga di langkah awal di sini untuk menyelesaikannya saya melakukan eliminasi. Variabel yang saya eliminasi adalah variabel N. Kalau kalian mau mengeliminasi variabel M juga nggak apa-apa. Cuma di sini di contoh ini saya menggunakan variabel N yang dieliminasi. Kita tuliskan persamaan 1 M kurang N sama dengan 20. Persamaan 2 2M tambah 3N sama dengan 90. Kita ambil dari sini ya. Nah, selanjutnya yang akan kita hilangkan adalah variabel N. Supaya bisa dieliminasi maka koefisiennya harus sama. Di bagian atas koefisiennya kalau tidak dituliskan negatif 1, sedangkan yang di bawah koefisien N adalah 3. Koefisiennya berbeda. Karena berbeda harus kita samakan. Masih ingat cara eliminasi? Menyamakannya dengan cara dikali. Kita kali. Yang atas kita kali 3 dan yang bawah kita kali 1. Tujuannya dikali 3 supaya negatif N ini nantinya menjadi 3N. Ketika dikali, negatif N-nya nanti menjadi negatif 3N. Dan yang 3N ketika dikali 1 menjadi 3N. Jadi bilangannya sama-sama menggunakan angka 3. Walaupun saling berlawanan ya, satu negatif, satu positif. Supaya nantinya bisa dihilangkan. Kita kalikan. Ingat mengalikannya, M dikali 3 sama dengan 3M. Selanjutnya dikurang N dikali 3, hasilnya adalah 3N sama dengan 20 dikali 3, kita peroleh 60. Kemudian yang bawah 2M dikali 1, nilainya adalah 2M ditambah 3N dikali 1, nilainya adalah 3N sama dengan 90 dikali 1, nilainya adalah 90. Nah, sekarang di sini sama-sama pakai angka 3. Maka sudah bisa dieliminasi. Supaya nilai variabel N-nya 0, maka persamaannya harus kita tambah. Negatif 3N ditambah 3N, nilainya adalah 0N. Utang 3, uang 3. Lunas ya, sehingga menjadi 0N. Kalau sudah 0N artinya dia sudah tereliminasi, habis. Jangan dikurang. Kalau dikurang negatif 3N dikurang, misal tadi pakai kurang, dikurang 3N. Nah, nantinya menjadi negatif 6N. Nggak jadi hilang. Kalau hilang harus 0N ya. Makanya dia ditambah. Selanjutnya N sudah hilang, kita tambahkan yang belum tereliminasi. Ada 3M ditambah 2M, kita peroleh 5M sama dengan 60 ditambah 90, 150. Yang kita cari adalah M, sehingga 5-nya kita pindah. 5M, 5 kali M, sehingga dipindah dia menjadi pembagi. 150 dibagi 5, kita peroleh M sama dengan 30.
Setelah nilai M ketemu, karena kita menggunakan metode kombinasi, gabungan eliminasi dan substitusi, maka selanjutnya kita akan melakukan substitusi. Substitusi nilai M sama dengan 30, nilai yang udah kita dapat ya, ke persamaan 1. Di sini saya memilih ke persamaan 1. Substitusi ke persamaan 2, jadi kalau di sini pakai persamaan 2 juga nggak masalah. Saya pilih persamaan 1. M kurang N sama dengan 20. Kita tuliskan persamaan satunya ya. Persamaan 1 itu M kurang N sama dengan 20. Tinggal kita substitusi. Masih ingat kan? Substitusi artinya diganti. Kita ganti M-nya dengan 30. M kita ganti 30 kurang N tetap sama dengan 20. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis. Yang sejenis itu 20 dan 30. Tapi dia berada di ruas yang berbeda. Maka kita kumpulkan ke satu ruas, sama dengannya duluan. 20. 30 awalnya itu adalah bilangan positif, nggak ada tanda negatif di depannya. Kita pindah sehingga 30 ini menyeberangi sama dengan ke sebelah sini. Sehingga yang positif menjadi negatif. Negatif 30. Di sebelah kiri sama dengan masih tersisa negatif N. Sehingga kita peroleh negatif N sama dengan 20 dikurang 30, negatif 10. Yang kita cari adalah nilai N, bukan negatif N. Kita sambung sebelah sini ya, karena udah penuh tempatnya. N sama dengan, menghilangkan negatif, ingat ya, kalau negatif N itu sama aja dengan negatif 1 kali N, tapi satunya di depan sini nggak ditulis. Sehingga ketika dia dipindah menjadi N sama dengan, maka menjadi negatif 10 dibagi atau per negatif 1. Nggak, N-nya sama dengan negatif bagi negatif, positif, 10 bagi 1 ya 10. Peroleh nilai N adalah 10. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai M dan nilai N. Nilai variabel M 30, variabel N 10. Kita sudah berhasil menyelesaikan SPLDV-nya. Kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya. Kita masuk ke langkah ketiga. Setelah membuat model, menyelesaikan SPLDV, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalahnya tadi adalah yang ini. Nah, yang di dalam kotak ini. M tambah 2N sama dengan berapa? Kita cari. M tambah 2N, ini yang akan kita cari nilainya ya. Tinggal kita substitusi nilai yang sudah diketahui. M-nya 30 dan N-nya 10. Kita ganti. M kita ganti dengan 30. Tambah, tetap tambah 2N, artinya 2 kali N. 2 kali N-nya 10. Kita masukkan. Sama dengan 30 tambah, masih ingat ya penjumlahan dan perkalian, tentu saja kita dulu kan operasi perkalian ini. 2 kali 10, 20. 30 ditambah 20, 50. Oke. Sekarang masalah yang diberikan sudah kita selesaikan, menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini dia hasilnya. Langkah terakhir sesuai yang saya sebutkan di awal tadi adalah menarik kesimpulan. Tinggal kita buat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Berapakah nilai bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua? Kita buat di sini kesimpulannya. Jadi, bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua adalah 50. Nah, ini dia. Ini dia, dan ini adalah kesimpulan akhirnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, beginilah cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Jadi langkah awalnya kita buat dulu model matematikanya. Setelah itu kita selesaikan sistem persamaannya. Kemudian selanjutnya kita selesaikan saya ulangi ya langkahnya. Yang pertama membuat model matematikanya seperti ini. Langkah kedua kita menyelesaikan SPLDV-nya, mencari nilai variabel M dan N. Setelah ketemu kita menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan pada langkah akhir kita membuat kesimpulan. Sehingga berapakah nilai bilangan pertama ditambah 2 kali bilangan kedua? Nilainya adalah
Bisa dipahami? Agar lebih paham, di sini saya masih punya satu contoh soal lagi untuk kalian simak dan kalian pelajari. Contoh 2, harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp25.000. Harga 2 buku tulis dan 7 pensil adalah Rp29.000. Berapakah harga 3 buku tulis dan 2 pensil? Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan SPLDP pada contoh yang kedua. Kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian sama seperti di contoh 1. Pertama kita buat terlebih dahulu pemisalannya. Misal yang kita misalkan di sini adalah buku tulis dan pensil. Harga barang yang belum diketahui. Di sini kita perlu tahu berapa harga buku tulis dan berapa harga pensil supaya kita dapat menentukan berapa harga 3 buku tulis dan 2 pensil. Sehingga yang perlu kita misalkan adalah harga 1 buku tulis dan harga 1 pensil. Di sini saya menggunakan variabel B untuk harga sebuah buku tulis. Dan saya menggunakan variabel P untuk harga sebuah pensil. Jadi harga buku tulis saya misalkan sebagai B dan harga sebuah pensil saya misalkan sebagai P. Kalian boleh pakai variabel selain ini. Variabelnya bebas, kreatif kalian aja ya. Kita masuk pada langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV, yaitu membuat model matematika. Kita buat model matematika berdasarkan permasalahan atau soal cerita ini. Yang pertama, model yang pertama adalah harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp25.000. Titik. Maka sampai situ adalah model yang pertama. Harga 4 buku tulis itu B. Harga 4 buku tulis artinya 4B. Dan tambah 3 pensil berarti 3P. Harganya adalah Rp25.000. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 25.000. Model yang kedua kita ambil dari kalimat selanjutnya. Harga 2 buku tulis dan 7 pensil adalah Rp29.000. Bisa kita tuliskan 2 buku tulis itu harga 2 buku tulis sebagai 2B karena buku tulis kita simbolkan B, dan artinya tambah 7 pensil 7P. Harganya adalah Rp29.000. Selanjutnya masih ada model yang ketiga. Kita ambil dari kalimat selanjutnya. Berapakah harga 3 buku tulis 3B dan 2 pensil tambah 2 pensil itu 2P. Berapa harganya? Ini ditanya, ya berapa harganya? Inilah yang menjadi pertanyaan atau permasalahan yang harus kita pecahkan. Kita sudah membuat model matematika. Langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan SPLDV ini menggunakan persamaan yang diketahui, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Jangan pakai persamaan yang nilainya belum diketahui. Yang belum diketahui ini adalah permasalahan yang ingin kita pecahkan. Kita akan pecahkan dengan bantuan nilai yang sudah diketahui pada persamaan 1 dan 2 itu. Untuk menyelesaikan SPLDP pada contoh 2 ini, saya menggunakan metode yang sama dengan contoh pertama, yaitu menggunakan metode kombinasi, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sehingga pada langkah awal saya akan melakukan eliminasi salah satu variabel. Variabel yang akan saya eliminasi di sini adalah variabel B. Saya memilih untuk menghilangkan B. Sebenarnya menghilangkan P dulu juga nggak masalah, tapi saya menginginkan di contoh ini menghilangkan variabel B. Kita tuliskan persamaannya. Yang pertama 4B tambah 3P sama dengan 25.000. Kemudian persamaan 2, 2B tambah 7P sama dengan 29.000.
akan kita hilangkan variabel B. Variabel B di persamaan pertama koefisiennya 4, di persamaan kedua koefisiennya 2. Koefisiennya belum sama, berarti belum bisa dieliminasi. Supaya sama, maka persamaan yang atas akan saya kali 1 dan persamaan yang bawah akan saya kali 2. Untuk apa kira-kira kita kalikan? Kalian tentu sudah tahu ya, tujuan mengalikan agar sama. 4 dikali 1 nanti diperoleh 4B, 2B dikali 2 akan diperoleh 4B. Sehingga nilainya menjadi sama, sehingga mudah untuk mengeliminasinya. Ya, langsung saja kita kalikan. Persamaan pertama dikali 1. Kalau dikali 1 itu nilainya nggak berubah. 4B kali 1 tetap 4B, 3P dikali 1 tetap 3P, 25.000 dikali 1 tetap 25.000. Sehingga di sebelah sini kita tuliskan sama seperti di sebelah kiri. 4B tambah 3P sama dengan 25.000. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua kita kali dengan 2. 2B dikali 2 nilainya adalah 4B. Tambah. Selanjutnya ada 7P dikali 2 nilainya adalah 14P. Sama dengan 29.000 dikali 2. Kalau kalian bingung, kalian boleh kalikan bersusun ke bawah ya, 29 kali 2. Ini kalau kalian tidak bisa mengalikan dengan cepat, maka kalikan aja 18 tambah 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nolnya ada 3, 1, 2, 3. Diperoleh hasilnya adalah 58.000. Ngalinya di oretan aja ya untuk kalian. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan variabel B ini, maka persamaan 1 dan persamaan 2 harus kita kurangkan. Jadi jangan ditambah. Kalau ditambah, maka 4B ditambah 4B akan menjadi 8B. Tidak hilang. Namun apabila dikurang, 4B dikurang 4B nilainya adalah 0B. 0B artinya dia tereliminasi. Maka kita kurang, bukan ditambah ya. 4B dikurang 4B, 0B. Kita coret aja, artinya dia udah habis. Selanjutnya ada 3P dikurang 14P. 3 kurang 14. 3 ini positif, berarti dia uang. Uang 3, 14 ini negatif, berarti dia utang. Kok macet ya? Uangnya 3, utangnya 14. Maka dia masih punya hutang. Jadi berapa hutangnya? Karena utang 14 dan uang 3, maka utangnya masih 11. Sehingga hasilnya 3P dikurang 14P adalah negatif 11P. Sama dengan, lanjut, 25.000 dikurang 58.000. 25 dikurang 48. Ini sama, lebih besar pengurangnya daripada bilangan asal. 25 ini uang karena positif ya, tidak ada tanda negatif di depannya. Uangnya 25.000, utangnya 48.000. Lunas enggak? Ya enggak, masih ada. Sisa berapa utangnya? Kurangkan aja kalau kalian bingung. Utang 48 dibayar 25, berarti kita kurangkan. 8 kurang 5, 3. 3. 4 dikurang 2, 2. Utangnya sisa, yang benar 2. Oh, bukan 48 ya, sorry, 58 di sini saya keliru ya. 58, berarti di sini 58 dikurang 25. Kita peroleh 5 kurang 2, 3. Sehingga di sini negatif 33. Berarti sini hasilnya negatif 33.000. Yang kita cari adalah nilai P, bukan negatif 11P. Sehingga P sama dengan negatif 33.000 dibagi negatif 11. P sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif, 33 bagi 11 hasilnya 3. Nolnya ada 3, 3.000. Nah, inilah nilai P. Kita sudah memperoleh nilai salah satu variabel dari dua variabel
sistem persamaannya dari variabel P dan B kita sudah menemukan nilai variabel P yaitu 3000. Karena saya tadi menggunakan metode kombinasi atau metode gabungan, maka setelah mengeliminasi selanjutnya saya mensubstitusi nilai yang sudah diketahui. Substitusi nilai P sama dengan 3000. Disubstitusi kemana? Disubstitusi ke salah satu persamaan dari dua persamaan ini. Mau pakai persamaan 1 boleh, pakai persamaan 2 boleh. Di contoh ini saya akan mensubstitusi ke persamaan 1. Kalau kalian mau coba ke persamaan 2 boleh, hasilnya akan sama saja. Persamaan satunya kita tuliskan 4B tambah 3P sama dengan 25.000. Ingat ya, substitusi artinya mengganti. Yang kita ganti adalah nilai P, kita ganti dengan 3000. 4B tetap tambah 3P artinya 3 kali P. 3 P-nya adalah 3000. Kita kasih kurung. Sama dengan 25.000. Selain P tetap, yang kita ganti hanya P. Selanjutnya akan kita kalikan. 3 dikali 3000 nilainya 9000. Yang lain tetap. 4B tambah 9000 sama dengan 25.000. Setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis. 25.000 dan 9.000 ini sejenis. Sama-sama tidak ada variabelnya. Yang ada variabelnya hanya 4B. Kita kumpulkan ke sebelah kanan sama dengan. Nah, muat ya, kita lanjut di sampingnya. Sehingga kita peroleh 4B sama dengan 25.000 dikurang 9.000. Nah, jadi 9.000 ini awalnya positif, ada tanda positif di depannya. Dipindah menyeberangi sama dengan ke sebelah kanan, penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan. 4B sama dengan 25.000 dikurang 9.000, kita peroleh 16.000. Boleh kalian kurangkan ke bawah kalau bersusun ke bawah kalau kalian kesulitan mengurangkan ya. Baru sampai 4B, yang kita cari adalah nilai B. Maka B sama dengan 16.000 bagi 4. Jadi perkalian dipindah menjadi pembagian. 4B artinya 4 kali B dipindah maka menjadi pembagi. Jadi 16.000 bagi 4. Kalau kalian bagi dengan benar dengan cara bersusun, maka 16.000 dibagi 4 ini kita peroleh 4.000. Atau caranya tinggal 16 dibagi 4 dapat 4, kemudian ada nolnya 3, 4.000. Seperti itu juga boleh ya. Nah, kita sudah menemukan nilai B. Nilai B 4.000 dan nilai P adalah 3.000. Kalau begitu kita sudah berhasil menyelesaikan SPLDV-nya. Karena nilai dari masing-masing variabel sudah diketahui. Selanjutnya kita masuk ke langkah 3. Langkah ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Permasalahannya adalah yang di dalam kotak abu-abu ini. 3B tambah 2P. Kita akan mencari harga 3 buku tulis dan 2 pensil. Atau kita modelkan sebagai 3B ditambah 2P. Ini yang akan kita cari nilainya. 3B tambah 2P. Kita substitusi nilai B dan P yang telah kita peroleh. 3-nya tetap, B-nya adalah 4.000. Kita masukkan, kita ganti nilai B dengan 4.000. Tambah 2P, 2 kali P. P-nya adalah 3.000. Kita ganti dengan 3.000. Nah, sampai sini, mana yang duluan kita kerjakan? Perkalian atau penjumlahan? Tentu saja perkalian. 3 dikali 4.000 dan 2 dikali 3.000. 3 dikali 4.000 adalah 12.000. Ditambah 2 kali 3.000 adalah 6.000. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 12.000 ditambah 6.000 adalah 18.000. Kita sudah menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Langkah terakhir adalah kita membuat kesimpulan. Tinggal kita ambil kata-kata kesimpulannya dari pertanyaan ini.
Nah, dari pertanyaan. Karena kesimpulan itu tujuannya menjawab pertanyaan dari suatu permasalahan. Jadi, harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah, karena dia berupa uang pakai Rp ya, kita tuliskan pakai Rp, adalah Rp18.000. Nah, inilah dia harga 3 buku tulis dan 2 pensil. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Sekali lagi saya ulang langkahnya. Yang pertama, kita buat model matematikanya. Yang kedua, kita selesaikan SPLDV-nya. Dan yang ketiga, kita selesaikan permasalahan yang diberikan. Dan langkah terakhir, menarik kesimpulan. Semakin banyak kalian berlatih, akan semakin ahli kalian memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan ayo subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.